Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali bertemu dalam doa pagi online. Kita percayalah kita yang besar selalu memelihara kehidupan kita. Maka dia layak untuk menerima segala pujian sembah kita, karena dia yang megang hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah dia pada pagi hari ini. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu
terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mujizat-Mu Tuhan masih ada bagi hidup kami. Oh, pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata di hidup kami. Oh, terima kasih atas kasih setia-Mu yang besar dan ajaib. Terima kasih, oh Yesusku, Allah kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik. Kau tidak membiarkan kami jatuh, tergeletak, tanpa daya, karena Engkau sanggup mengangkat kami dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa mencari wajah-Mu, senantiasa merenungkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami jadi dewasa dalam kerohanian kami ya Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh melakukannya itu ya Tuhan. Kau berkati yang menyampaikan firman itu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, di mana kita diperkenankan untuk menikmati hari ini dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk membuat hidup kita lebih baik lagi di dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Baik, mari kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebab dapatkah aku disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kemudian saya akan sambung dari kitab Yohanes 16 ayat yang ke-20. Demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi sebuah penderitaan atau ujian di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara mengenai penderitaan, tentu kita harus yang namanya berhati-hati agar kita tidak serta-merta mengatakan bahwa sebuah penderitaan itu datangnya dari dosa. Itu bukan suatu kepastian, tetapi kita harus juga cepat-cepat bahwa kita itu tidak hanya mengklaim bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab ada banyak penderitaan. Ada penderitaan yang memang disebabkan oleh dosa. Tetapi juga ada penderitaan yang disebabkan oleh sebuah keteledoran diri sendiri atau kesalahan diri sendiri. Dan juga penderitaan yang
dibuat atau karena perilaku orang lain, atau juga karena sebuah bencana atau sakit penyakit, atau mungkin juga perubahan kebijakan, yang akhirnya juga ada yang namanya penderitaan yang memang diizinkan oleh Allah untuk menguji iman dan keintiman kita dengan Tuhan. Itulah jenis-jenis penderitaan. Jadi sesungguhnya penderitaan itu tidak karena sekedar dari dosa saja. Tapi baiklah kita ini akan belajar bagaimana memiliki sebuah sikap terhadap hal atau yang tidak kita inginkan atau sebuah penderitaan. Kita harus memiliki sebuah sikap saat kita menghadapi sebuah penderitaan. Hal yang pertama, jika penderitaan itu diakibatkan oleh dosa dan kesalahan. Jadi hal yang pertama, jikalau memang penderitaan itu diakibatkan karena dosa dan kesalahan, maka langkah yang harus diambil adalah bertobat dan perbaiki kesalahanmu dengan jujur dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena penderitaan itu untuk kita siap menghindari supaya kita tidak semakin jatuh, dan akhirnya kita ini akan mendapatkan sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Seperti halnya kalau kita ketahui yang namanya upah dosa adalah maut. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghadapi sebuah penderitaan. Kalau penderitaan itu diakibatkan karena dosa dan kesalahan, maka kita harus melakukan yang namanya bertobat dan memperbaiki dari kesalahan itu, sehingga kita tidak semakin jatuh ke dalam, sehingga kita ini bisa memperbaiki sebuah kesalahan, dan penderitaan itu akan kita bisa hindari semakin keluar dari hal yang tidak kita inginkan. Hal yang kedua, kalau penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan, karena dosa tadi saya katakan macam-macam. Kalau hal yang kedua, bahwa penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Maka terimalah secara utuh dan seimbang. Yakin bahwa suatu masa ada waktunya di mana kita ini harus yakin bahwa segala sesuatu itu nanti akhirnya menghadapi sebuah kesulitan, penderitaan itu akan terlepas. Maka kalau kita itu menderita karena itu bagian dari kehidupan, kita harus menerima dan menjalaninya secara seimbang. Hal yang berikutnya, kalau kita ketahui bahwa penderitaan itu kita alami, maka hal yang berikutnya kita harus menyetop yang namanya dari keluh kesah, dari hal yang menggerutu, kemudian mencari yang namanya jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, stop untuk mengeluh, mencari jalan keluar. Kita tahu ketika peristiwa perpisahan antara Abraham dan keponakannya Lot, ketika saat itu terjadi sebuah perselisihan antara gembala-gembala yang menggembalakan dombanya Abraham dan Lot, terjadi sebuah pertengkaran. Maka apa yang dilakukan Abraham? Stop untuk dari mengeluh, mencari sebuah jalan keluar. Akhirnya Abraham memilih untuk memberikan kepada Lot sebuah pilihan dan tempat tinggal yang dipilih itu. Itulah cara mencari bahwa sebuah penderitaan itu harus kita stop, tidak menggerutu, tidak apalagi mengumpat, tetapi justru dari situ kita mencari sebuah jalan keluar. Yang keempat,
bagaimana kita memiliki sebuah sikap terhadap sebuah penderitaan. Kita merefleksikan penderitaan itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Tadi saya katakan bahwa penderitaan itu memang macam-macam. Salah satu hal adalah penderitaan yang diberikan oleh Tuhan itu memang bisa dipakai untuk menguji dan mendewasakan iman kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu memang hal-hal yang kita alami, tetapi Tuhan sendiri tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kapasitas kemampuan kita. Artinya penderitaan yang kita alami itu pasti diberikan solusi oleh Tuhan, karena disitulah jalan keluar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Maka dari itu, kalau kita sudah mengenal penderitaan-penderitaan itu disebabkan oleh apa? Mungkin karena dosa, mungkin karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, mungkin karena sesuatu dari kebijakan, dari gempa bumi, musibah, dan bahkan pencobaan-pencobaan itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji, memproses hidup kita menjadi sebuah ujian iman, sehingga kita akan mendapatkan sebuah kedewasaan. Maka dari itu kita harus memiliki sikap hati yang bagaimana ketika kita itu menerima sebuah penderitaan, yaitu kita harus mengangkat sebuah penderitaan itu sebagai kasih karunia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Inilah bahwa penderitaan itu boleh diperkenankan untuk masuk di dalam hidup kita, karena memang itu diberikan oleh Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi kita harus memiliki sikap hati bahwa merasa penderitaan itu adalah sebagai kasih karunia dari Tuhan. Hal yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati di dalam tangan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan dibawa untuk naik level oleh Tuhan, karena kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan ketika kita itu menyerahkan segala kekhawatiran kita karena penderitaan itu, maka Tuhan sendirilah yang memelihara kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini yang kita merasakan bahwa banyak sekali penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan yang kita alami, kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Biarkan hati kita ini bergembira, jangan biarkan seorang pun untuk merampas kegembiraan itu daripada kita. Karena di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita,
Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kalau kita hari-hari di dalam menjalani kehidupan ini untuk tetap percaya dan berserah di dalam tangan Tuhan, di dalam firman-Nya, maka ketika kita itu ada yang namanya penderitaan, artinya ada duka cita, Tuhan sendiri akan melihat kita, hati kita diganti yang namanya gembira atau sukacita, karena Tuhan tidak memperkenankan satu orang pun merampas duka cita itu dari diri kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana memiliki sikap hati di dalam menerima sebuah penderitaan, menghadapi penderitaan. Kita letakkan bahwa Tuhan tetap memelihara, tetap melindungi, tetap menaungi kehidupan kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.